Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru P3K. Berikut akan saya sampaikan perubahan pembayaran sertifikasi guru P3K di tahun 2022. Syarat terbaru dan apakah kiranya guru P3K 2021 sudah akan menerima berdasarkan golongan gaji P3K? Ini akan kita bahas fakta-faktanya Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan teknik penyaluran sertifikasi untuk guru P3K ini, maka ada dua aturan yang akan kita pakai di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Perserjen nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi guru non pegawai negeri sipil yang diterbitkan itu September 2021. Kemudian Permenkeu nomor 119 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik diterbitkan 8 September 2021. Jadi ini adalah dua dasar yang akan kita gunakan untuk melihat penyaluran sertifikasi guru P3K di 2022 ini. Yang mana yang paling penting di sini nanti adalah proses perubahan data pada info GTK Bapak Ibu sekalian ya, karena itu yang menjadi kuncinya. Hal mana di saat ini operator sekolah sedang melakukan penginputan data di Dapodik untuk nanti disinkronkan ke info GTK. Tentu dalam hal ini hingga bulan Maret ini masih bisa diperbaiki Bapak Ibu sekalian sebelum terbitnya SKTP. Sebab kalau SKTP sudah diterbitkan, maka perubahan di baik itu masalah besaran gaji maupun sumber gaji itu barangkali tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya seperti ini adalah salah satu data info GTK guru honorer ya. Di sini disebutkan status kepegawaian honor daerah tingkat 1 provinsi. Jadi bagi Bapak Ibu guru P3K yang lulus tahun 2021, maka untuk kiranya tunjangan sertifikasi dipakai berdasarkan gaji golongan 9 P3K, maka ini sudah harus berubah dan sumber gajinya juga harus berubah nanti. Ya, seperti saya sampaikan tadi, ini masih dimungkinkan berubah hingga nanti di Maret. Karena kemungkinan besar SKTP itu akan mulai terbit di April Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan teknisnya, ini adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Budaya Riset dan Teknologi nomor 18 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi non pegawai negeri sipil. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk guru P3K dikategorikan di sini sebagai guru non pegawai negeri sipil ya. Kita akan bahas poin-poin pentingnya saja terkait dengan juknisnya ini. Yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian adalah disebutkan di pasal 14 ini, penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-PNS yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh kementerian melalui Puslapdik hanya untuk tahun anggaran 2021. Nah, inilah perubahan mendasarnya Bapak Ibu sekalian, sehingga sejak tahun 2022 Bapak Ibu guru P3K akan diserahkan pengelolaan pembayarannya kepada daerah. Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di pasal 15 disebutkan Peraturan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021. Nah, ini ditetapkannya di 10 September Bapak Ibu sekalian. Kemudian syarat atau kriteria penerima tunjangan profesi bagi guru non-PNS yang memuat guru P3K disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kriteria penerima tunjangan profesi: 1. Memiliki surat keputusan pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi guru yang berstatus P3K di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak Ibu yang lulus tahun 2021, sebelum ini ada ya surat pengangkatan dari pejabat pembina kepegawaian, maka belum bisa disesuaikan tunjangan sertifikasinya berdasarkan golongan P3K, sehingga kemungkinan status yang ada tetap akan dipakai adalah status guru honor daerah. Ini catatannya. Lalu yang kedua, memiliki surat keputusan pengangkatan atau penugasan dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk bagi guru non-PNS selain P3K.
Lalu memiliki surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan. Ini untuk yayasan. Memiliki penghasilan tetap dari pemerintah. Syarat keempat ya sama seperti biasa, tercatat pada Dapodik, kemudian aktif mengajar, memiliki satu atau lebih sertifikat mendidik, memiliki nomor registrasi energi yang diterbitkan oleh kementerian. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menerima sertifikat di awal tahun 2022 ini ya, segera mungkin itu harus Bapak Ibu sampaikan kepada operator untuk diinput ke Dapodik, karena itu nanti menjadi dasarnya. Lalu memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, minimal 24 jam Bapak Ibu sekalian. Yang berikut juga ini memiliki penilaian kerja sebutan baik, tidak terikat sebagai tenaga atau pegawai tetap pada lembaga atau satuan pendidikan lain. Ini adalah syaratnya, kemudian besarannya ini sebelum Bapak Ibu menerima surat penugasan dari daerah, maka yang akan dipakai adalah sama seperti honorer sebelumnya, nilainya adalah Rp1.500.000. Kalau untuk non PNS itu yang infasing di sekolah yayasan disesuaikan ya dengan golongan PNS. Lalu untuk P3K disebutkan di sini, penerima tunjangan profesi bagi guru berstatus P3K diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai surat keputusan pengangkatan. Jadi ini nanti kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kita berharap agar kiranya sebelum nanti validasi dan penerbitan SKTP ya, minimal di awal Maret itu SK dari daerah mudah-mudahan bisa dikeluarkan sehingga secepatnya bisa di-entry ke Dapodik. Lalu terkait dengan teknis yang lain dijelaskan di sini di bagian C, penginputan dan atau pembaruan data sebagaimana dimaksud dengan huruf A dan huruf B dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi semester 1 tahun berjalan. Jadi, dari sini dapat kita simpulkan apabila kemudian SK pengangkatan itu ya tidak dapat diterbitkan di bulan Maret, maka Bapak Ibu statusnya harus diperpanjang sebagai guru honorer untuk penerima tunjangan sertifikasi itu. Lalu untuk verifikasi dinasnya ini bulan Maret untuk penerbitan SKTP semester 1. Jadi ya di verifikasinya adalah di bulan Maret ya, sehingga bulan Januari hingga awal Maret itu adalah proses penginputan sekaligus sinkronisasi. Kenapa? Karena penetapan penerima tunjangan profesi berdasarkan poin kelima disebutkan, penetapan penerima tunjangan profesi dilakukan berdasarkan data mengajukan penetapan calon penerima tunjangan profesi oleh Direktorat Jenderal. Lalu bagian B-nya, penerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan melalui surat keputusan penerima tunjangan profesi atau SKTP. Jadi kalau SKTP-nya sudah terbit, ternyata surat penugasan juga belum keluar, maka tentu ya Bapak Ibu akan masih menerima tunjangan profesi sebagai guru honorer. Yang mana SKTP dijelaskan di sini di bagian D, SKTP diterbitkan untuk semester 1 dimulai bulan April tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun berjalan. Inilah teknisnya Bapak Ibu sekalian. Sehingga tentu kalau apa yang terjadi nanti di luar apa yang tertulis di sini, maka seperti yang disampaikan di awal tadi, pembayaran tunjangan sertifikasi Bapak Ibu sekalian tentu masih menggunakan pembayaran untuk honorer. Lalu untuk teknis realisasinya di PMK nomor 119 tahun 2021 dijelaskan di pasal 25, penyaluran dana TPG ASN daerah, dana tamsil, kemudian dana TKG dilaksanakan secara triwulanan. Ini adalah PMK yang akan berlaku di tahun 2022. Yang mana di bagian A, triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pago alokasi. Mengingat daerah di Indonesia sekitar 500 daerah, maka ini juga akan dilakukan secara bertahap ya, bergantung daerah yang pertama kali menerima dan itu yang barangkali nanti pertama kali juga merealisasikan. Dan besar tunjangan dak non fisik sendiri itu sudah diterbitkan oleh pemerintah ya tahun 2022 menurut kabupaten dan provinsi. Ini misalnya Bapak Ibu sekalian untuk Provinsi Aceh tunjangan profesi disediakan di sini 399 miliar 706 juta. Kemudian Aceh Barat ini juga sudah disediakan 41 miliar 395 juta 688. Inilah untuk anggaran 1 tahun ya. Di sini untuk semua daerah sudah dimuat nih. Masing-masing kalau kita perhatikan besaran anggaran tunjangan profesinya sudah dialokasikan oleh pusat. Nah, barangkali ini informasi yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.